Tuhan. Ya, semuanya menantikan engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Kalau Tuhan membuka tangannya saja, nggak usah satu-satu dikasih makan, nggak begitu. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara saya dan saudara. Ya, apabila katanya, saya ulangi 28, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikanmu. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Artinya, baik itu hidup ataupun mati, ada di dalam genggaman tangan Allah yang menyelamatkan saya, yang mengasihi saya dan saudara, sehingga dia mau mati menyerahkan nyawanya. Dan sebagai bukti bahwa dia Allah yang berkuasa, dia bangkit dari kematian. Dia sediakan tempat bagi orang-orang yang menjadi umat tebusannya, yaitu saya dan saudara. Katakan amin. Dan dia bukan hanya tinggalkan kemudian dia menyediakan tempat, kemudian pohon lupa sama kita yang ada di bumi. Tidak. Dia tinggalkan rohnya untuk berdiam di dalam hidup kita, untuk memberikan sukacita ketika kita bersedih. Dia akan mengubah ratapan kita, karena Roh Kudus akan mengubah ratapan kita. Masalah yang membuat kita meratap, dia akan ubah menjadi satu tarian. Ketika kita berduka cita, Roh Kudus akan mengubah duka cita itu menjadi sukacita. Sungguh dia adalah Allah yang bijak, yang tidak hanya ingat kita butuh tempat di sorga, kemudian dia pergi ke sorga dan kita ditinggalkan begitu saja. Tidak. Dan dia berkata, sekali-kali aku tidak akan tinggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Dan sampai pada akhir zaman, ketahuilah aku menyertaimu. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ada sesuatu yang dia bisa pulihkan. Walaupun mungkin kita bilang, aduh sekarang semua sudah rusak. Nggak usah takut, nggak usah menjadi galau, menjadi shock. Semua sudah rusak. Apa firman Tuhan bilang? Kalau dia katanya apa? Apabila engkau mengirim rohmu, dia memberikan rohnya katanya. Mereka tercipta, sesuatu yang sudah tidak ada bisa menjadi ada lagi. Ya, dan engkau membaharui muka bumi. Dia akan membaharui apa yang juga mungkin rusak. Katakan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang aku percayai, yang aku sembah. Haleluya. Ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita dengan perbuatan-perbuatannya. Betapa kita kagum kalau demikian ya. Kita kagum kepada apa yang dikerjakan oleh Allah. Haleluya. Mari kita ucapkan oleh mulut kita yang keluar dari dalam hati. Yesus, nama itu memikat hatiku. Bolehkah kita semua bangkit berdiri? Katakan Yesus, 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 Yesus.
kurang apa hidup bersama dengan Yesus? Kurang nggak? Katakan tidak. Perlu takut? Enggak. Oh, ini sudah terlambat. Biarin aja. Karena dia akan datang, memberikan rohnya dan menghidupkan yang baru. Yang rusak, dia perbaharui. Ingat Lazarus? Ingat, 4 hari loh udah mati. Dan kebiasaan atau budaya orang sana, orang yang dikubur di dalam gua itu kan jadi mumi. Supaya tidak busuk, itu dimasukkan rempah-rempah segala macam, saudara, di dalam perutnya. Dan isi perutnya itu dikeluarkan. Semua isi perut dikeluarkan, diisi sama itu rempah-rempah pengawet. Lantas ketika Yesus datang di kubur depan, di depan kubur Lazarus, Yesus bilang, Lazarus, keluarlah. Bagaimana bisa isi perut yang sudah kosong dan Lazarus bisa keluar berjalan? Bagaimana bisa? Kita bilang, saya kadang berandai-andai, mungkin ya Lazarus keluar tanpa isi perut. Bisa nggak? Bisa. Tetapi cara Tuhan bekerja juga. Dia tidak akan melanggar apa yang sudah diciptakannya. Dia ciptakan manusia sempurna dengan semua organ tubuhnya. Dan saya berpikir, ketika Yesus bilang Lazarus keluar, masa pada saat itu juga semua organ tubuh yang ada di dalam Lazarus yang kosong tadi tiba-tiba terpasang. Bisa? Karena firman Tuhan bilang begitu. Dia akan perbaharui apa yang sudah rusak. Itu sebabnya ketika kita sakit, perlukah kita terintimidasi dengan sakit penyakit yang dokter katakan ini sudah stadium 4? Saudara kekasih, anak saya, dia kerja di Freeport, dia dokter di sana. Ada satu pasien yang sudah tinggal tunggu mati, udah nggak bisa, dokter sudah angkat tangan. Ya, udah keluarganya sudah marah-marah semua sama dokter. Anak saya juga bilang, udah nggak mungkin tertolong. Ya, hanya satu yang dia bisa lakukan, dia berdoa dan sampaikan kepada Tuhan. Dan anak saya datangi pasien ini, dia bilang, Om, kita berdoa ya. Oh, orang ini katanya, saudara, orang pinter di Freeport, paru-parunya sudah rusak. Ya, semua sudah panik, semua sudah tidak ada harapan. Dan anak saya bilang, ini udah nggak mungkin tertolong. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup menolongnya. Dan anak saya bilang, oh mari kita berdoa ya Om. Kemudian berdoa, saudara kekasih, semua ketika pasien ini didoakan, dia cerita ke semua saudara-saudaranya, anak menantu semua. Dan orang-orang di sana, mereka bilang, Dokter Rema berdoa, Dokter Rema sudah berdoa untuk kesembuhan Bapak ini. Ya, ketika dokter sekalipun angkat tangan, kita mungkin bisa bilang, sudah tidak ada harapan. Tapi sebagai orang percaya, kita masih bisa berkata, Dia ajaib. Amen. Walaupun sudah tidak ada, Dia sanggup mengembalikannya lagi. Amen. Walaupun sudah rusak, Dia bisa perbaharui lagi. Dahsyatnya Allah kita, baiknya Allah kita, Dia menebus saya dan saudara. Dan mari kita akui bahwa Yesus itu baik. Haleluya. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita katakan Yesus baik. Baik buat saya.
Dia baik bagimu. Allah yang baik itu, yaitu Allah yang berkuasa. Yesus baik. Amin. Katakan Yesus baik. Terimalah lawatan pada siang hari ini. Yesus baik. Dia mengubah semua yang rusak, yang mengembuskan lagi, dia ciptakan sesuatu yang baru, yang tidak ada menjadi ada, yang pernah ada di tanganmu, dia sanggup mengembalikan lebih besar. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yes, Dia tidak akan tinggalkan engkau. Yesus baik, baik buat saya. Terimalah kebaikannya lagi. Yesus baik lagi, Yesus baik, baik buat saya, baik. Yesus baik, baik buat saya. Oh haleluya. Pemuja,
Tuhanku sanggup. Katakanlah Tuhanku sanggup. Aku yang melawan engkau umatku. Segala sesuatu ada di dalam genggaman tanganku yang berkuasa. Bukankah engkau sudah mengetahui dan mendengar apa yang dikatakan firmanku? Itulah perkataanku sendiri, itulah janjiku yang aku ucapkan dengan sumpahku kepadamu. Aku katakan kepadamu, akulah Allah yang berkuasa. Jangan kau takut dan bimbang. Jangan kau takut dengan apa yang hari ini sedang kau hadapi. Tetapi lihatlah Tuhanmu yang begitu hebat, Tuhanmu yang begitu besar. Dia sanggup memulihkan segalanya. Dia sanggup, dia bisa menaklukkan segalanya. Aku Allah Tuhanmu yang menyertaimu sampai pada kesudahan alam. Aku bukan main-main membela engkau. Aku bukan asal-asalan menebus namamu. Aku tidak asal-asalan menebus jiwamu. Aku tidak asal-asalan menyediakan tempat bagimu. Namun aku juga menyertaimu. Aku tidak lupa dengan janjiku. Aku tidak lupa dengan janjiku kepada Bapakku di sorga, bahwa aku berdoa bagimu agar imanmu tidak goyah karena dunia ini. Aku katakan kepadamu pada saat ini, umatku, bersukacitalah, bersorak-sorailah, karena engkau menjadi umat tebusanku. Aku tidak membiarkan engkau. Aku pasti membelamu. Aku pasti memberikan kemenangan bagimu. Bertahanlah sebentar saja. Menjadi satu bukti kuat bahwa engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan datang kepadamu. Yesus baik. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. 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 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat itu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk lawatan Tuhan pagi hari ini. Segala sesuatu sudah dipulihkan, dan kami menjadi milik pusaka kesayanganmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, punya Allah yang begitu baik. Haleluya. Tiada terukur kasih setia Tuhan. Ya, Allah itu penebus kita, yaitu Kristus yang sudah bangkit. Tidak ada yang tidak bisa, yang tidak bisa dia lakukan. Semua pasti bisa. Dan gak bisa diukur oleh akal pikiran kita. Kayaknya begini, oh tidak. Menurut ilmu pengetahuan mungkin mengatakan ini harusnya begini. Kalau nggak begini nggak bisa terjadi. Tapi Tuhan bisa lakukan dengan begitu. Bukan tidak hanya harus begini. Amin. Sebab tidak terukur kasih setia Tuhan kepada kita. Kita sama-sama katakan lagi, tiada terukur. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Amin. Tiada terukur kasih setia. Oh, panjang dan lebar, panjang dan lebarnya. Jauh tinggi bahkan kasih